Halo guys, kembali lagi bersama RMD Ulin. Di channel ini kalian bisa menemukan video pembahasan tentang MotoGP, otomotif, vlog, touring, traveling, sunmori, kuliner, tukang bakso, tukang kolor dan tukang-tukangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas tentang MotoGP, ada baiknya kita jalan-jalan dulu untuk mengetahui lebih dalam negara Malaysia. Jom kita ke Malaysia langsung. Malaysia adalah negara multikultural. Malaysia adalah salah satu negara paling multikultural di Asia Tenggara, dengan penduduk yang terdiri dari berbagai macam ras dan etnis, termasuk Melayu, Cina, India, dan suku-suku asli. Keragaman budaya ini tercermin dalam makanan, musik, agama, dan tradisi Malaysia. Monarki rotasi, Malaysia adalah negara monarki konstitusional federal, dengan kepala negara yang disebut Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari 9 penguasa negara Melayu setiap 5 tahun sekali. Hutan hujan tropis tertua di dunia, Malaysia memiliki hutan hujan tropis tertua di dunia, Taman Nasional Taman Negara, yang diperkirakan berusia sekitar 130 juta tahun. Hutan hujan ini merupakan rumah bagi berbagai macam flora dan fauna, termasuk Rafflesia, bunga terbesar di dunia, dan harimau Malaya. Gua terbesar di dunia, Malaysia memiliki gua terbesar di dunia, Gua Sarawak, yang terletak di Taman Nasional Gunung Mulu. Gua ini memiliki ruang utama yang luasnya sekitar 700 meter kali 400 meter dan tingginya sekitar 70 meter. Masakan yang unik dan beragam, masakan Malaysia merupakan perpaduan dari berbagai budaya, termasuk Melayu, Cina, India, dan suku-suku asli. Beberapa hidangan Malaysia yang populer antara lain nasi lemak, rendang, laksa, dan char kway teow. Hewan-hewan unik, Malaysia adalah rumah bagi berbagai macam hewan unik, termasuk orangutan, robos cismangki, dan tapir Melayu. Negara ini juga merupakan tempat tinggal bagi harimau Malaya, salah satu subspesies harimau yang paling terancam di dunia. Selain hal-hal di atas, Malaysia juga memiliki banyak atraksi wisata lainnya, seperti pantai-pantai yang indah, gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan kota-kota modern yang kosmopolitan. Malaysia juga merupakan negara yang ramah dan terjangkau, sehingga menjadikannya tujuan wisata yang ideal bagi wisatawan dari berbagai kalangan. Dari berbagi keunikan dan keragaman budaya dan wisatanya, tidak membuat ketiga pembalap ini liburan di Malaysia. Mereka memilih Indonesia untuk liburan, bukan berarti mereka tidak tertarik tetapi mereka masih merindukan Indonesia. Ketiga pembalap itu adalah Jorge Martin, Fabio Di Gianantonio, dan Alex Espargaro. Selain itu ada pembalap Otto Fermin Aldeguer yang baru saja menang di GP Thailand, akhir pekan lalu. Jeda waktu 1 pekan antara MotoGP Thailand ke MotoGP Malaysia digunakan 3 pembalap bintang itu untuk liburan di Bali. Khusus untuk Alex Espargaro, pembalap Aprilia itu liburan di Bali untuk kali kedua dalam 3 pekan terakhir. Persiapan di Sepang, Malaysia. Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia, telah mempersiapkan berbagai hal untuk balapan MotoGP 2023 yang akan berlangsung pada 9–12 November tahun 2023. Berikut adalah beberapa persiapan yang dilakukan oleh Sepang. Perbaikan lintasan. Lintasan sirkuit Sepang telah mengalami beberapa perbaikan, termasuk peningkatan permukaan lintasan, penambahan area runoff, dan perbaikan fasilitas keselamatan. Perbaikan ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pembalap dan penonton. Peningkatan fasilitas. Fasilitas di sirkuit Sepang juga telah ditingkatkan, termasuk penambahan fasilitas hiburan, peningkatan fasilitas kuliner, dan penambahan fasilitas medis. Peningkatan ini dilakukan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para penonton. Program promosi. Sepang juga telah meluncurkan berbagai program promosi untuk menarik minat penonton, termasuk penjualan tiket online, penyelenggaraan acara meet and greet dengan pembalap, dan penyelenggaraan lomba foto. Program promosi ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah penonton di sirkuit Sepang. Berikut adalah beberapa detail persiapan yang dilakukan oleh Sepang. Perbaikan lintasan. Permukaan lintasan telah diperbaiki dengan menggunakan aspal baru. Area runoff telah ditambahkan di beberapa titik untuk meningkatkan keamanan. Fasilitas keselamatan telah ditingkatkan, termasuk penambahan pagar pembatas dan lampu peringatan.
Peningkatan fasilitas. Fasilitas hiburan telah ditingkatkan dengan penambahan layar LED dan panggung hiburan. Fasilitas kuliner telah ditingkatkan dengan penambahan restoran dan kafe. Fasilitas medis telah ditingkatkan dengan penambahan ruang rawat inap dan ambulans. Program promosi. Tiket MotoGP Malaysia 2023 sudah bisa dibeli secara online. Acara Meet and Greet dengan pembalap akan digelar pada tanggal 9 November tahun 2023. Lomba foto akan digelar untuk mendapatkan kesempatan menonton balapan dari tribun VIP. Dengan persiapan yang matang, sirkuit internasional Sepang diharapkan dapat momen baik untuk balapan MotoGP 2023. Sirkuit internasional Sepang dibangun pada tahun 1997 dan 1999 sebagai bagian dari proyek-proyek infrastruktur besar di bawah pemerintahan Mahathir Mohamad. Sirkuit ini dirancang oleh arsitek Jerman Hermann Tilke, yang juga mendesain sirkuit F1 lainnya seperti Shanghai, Sakir, dan Istanbul. Sirkuit Sepang diresmikan pada tanggal 7 Maret tahun 1999 oleh Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Mahathir Mohamad. Pada tanggal 20 April tahun 1999, Grand Prix MotoGP Malaysia pertama diadakan di Sepang, dan pada tanggal 17 Oktober tahun 1999, Petronas Grand Prix Formula 1 Malaysia pertama juga diadakan di Sepang. Sirkuit Sepang memiliki panjang lintasan 5.543 km dan memiliki 15 tikungan. Sirkuit ini memiliki dua trek lurus panjang yang dipisahkan oleh tribun utama unik dengan Central Fan Zone. Sirkuit Sepang juga memiliki berbagai fasilitas canggih, termasuk ruang konferensi, pusat media, dan pusat medis. Sirkuit Sepang telah menjadi tuan rumah bagi berbagai kejuaraan balap internasional, termasuk MotoGP, Formula 1, World Superbike Championship, dan Asian Le Mans Series. Sirkuit ini juga telah menjadi tuan rumah bagi berbagai acara otomotif lainnya, seperti Sepang 12 Hours dan Malaysia Speed Festival. Sirkuit Sepang adalah salah satu sirkuit terbaik di dunia dan telah diakui oleh para pembalap dan penggemar balap. Sirkuit ini juga telah berkontribusi besar terhadap perkembangan olahraga balap di Malaysia. Berikut adalah beberapa keunikan dari sirkuit internasional Sepang. Tribun utama unik dengan Central Fan Zone, yang memungkinkan para penonton untuk melihat balapan dari berbagai sudut. Lintasan yang memiliki dua trek lurus panjang, yang memungkinkan para pembalap untuk mencapai kecepatan yang tinggi. Fasilitas yang canggih dan lengkap, termasuk ruang konferensi, pusat media, dan pusat medis. Sirkuit Sepang telah menjadi tuan rumah bagi berbagai kejuaraan balap internasional dan acara otomotif lainnya. Sirkuit Sepang adalah salah satu sirkuit terbaik di dunia dan merupakan kebanggaan Malaysia. Di balik kemegahan dan kesuksesan sebuah sirkuit, pastinya tidak lepas dari sejarah kecelakaan di sirkuit tersebut. Berikut pembalap yang meninggal di sirkuit Sepang Malaysia. Pembalap MotoGP, yaitu Marco Simoncelli, dan pembalap Asia Talent Cup, yaitu Afriza Munandar, meninggal dunia akibat kecelakaan fatal, masing-masing pada tanggal 23 Oktober tahun 2011 dan tanggal 2 November tahun 2019 di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Dari kejadian tersebut, tentunya menjadi perhatian untuk pembalap lainnya agar lebih berhati-hati saat melakukan sesi balapan di sirkuit Sepang ini. Balapan yang akan diadakan pada tanggal 12 November tahun 2023 di Sepang kali ini, akan menjadikan balapan yang bakal seru tentunya, karena para pembalap terus mengumpulkan poin terbesarnya, untuk mengejar gelar juara dunia. Sementara, Francisco Bagnaia dan Jorge Martin saat ini memimpin klasemen MotoGP dengan selisih poin tipis. Bagnaia memimpin dengan 242 poin, diikuti oleh Martin dengan 238 poin. Kedua pembalap tersebut akan bersaing ketat untuk meraih gelar juara dunia di MotoGP Malaysia. Fabio Quartararo yang saat ini berada di posisi ketiga klasemen, juga berpeluang untuk meraih gelar juara dunia. Quartararo memiliki 222 poin dan masih memiliki peluang untuk mengejar Bagnaia dan Martin. Marc Marquez yang baru pulih dari cedera, akan kembali balapan di MotoGP Malaysia. Marquez akan memulai balapan dari posisi ke-14. Alex Rins yang juga baru pulih dari cedera, akan kembali balapan di MotoGP Malaysia. Rins akan memulai balapan dari posisi ke-16. Selian balapan yang akan seru, diam-diam Ducati sudah membuat rencana untuk merubah mesin MotoGP, sumber yang didapat dari Detikcom.
Ducati mengusulkan pemangkasan kapasitas mesin motor MotoGP dari 1000 cm3 menjadi 850 cm3. KTM ikut mendukung ide Ducati. Pemangkasan mesin MotoGP akan membuat balapan lebih kompetitif dan seru. Regulasi mesin 850 cm3 ini direncanakan berlaku mulai 2027. Kami menyetujui pengurangan mesin MotoGP menjadi 850 cm3, bilang Direktur Motorsport KTM, Pete Beirer, dikutip dari Speedweek. Diketahui sudah ada 3 pabrikan motor yang setuju dengan konsep mesin baru MotoGP yang lebih ringkas ini. Awalnya KTM masih setengah hati mendukung usulan tersebut. KTM hanya mau menyetujui usulan itu jika Dorna Sport selaku penyelenggara mau memberikan tambahan 2 slot pebalap untuk KTM. Meski begitu, pada prosesnya KTM menyetujui wacana tersebut tanpa meminta imbalan. Pabrikan yang masih menolak ide ini adalah Aprilia. Pada prinsipnya, Aprilia ingin tetap menggunakan mesin 1000 cm3. Kami awalnya juga berpikiran ke sana. Namun setelah banyak berdiskusi, kami beralih ke arah 850 cm3, yang tentunya memiliki aspek positif, tambah Beirer. Pada awalnya, faktor biaya menjadi ganjalan bagi kami. Kami berharap tidak mengganti mesin secara drastis, karena akan lebih murah jika terus bekerja berdasarkan mesin yang sudah ada. Dan masalah biaya ini tidak hanya menyangkut Aprilia, tapi kita semua, sambung Beirer. Tapi pada akhirnya, Beirer menyetujui usulan tersebut. Menurutnya, pengurangan kapasitas mesin di kelas MotoGP merupakan hal yang masuk akal. Sebab hal ini tentu akan mereset motor dari seluruh tim pabrikan yang berlaga di MotoGP, sehingga diharapkan balapan menjadi kompetitif lagi. Quartararo sudah tak pikirkan MotoGP 2023, fokus siapkan motor tahun depan. Kami pikir, pengurangan kapasitas mesin ini relatif masuk akal. Sebab kalau dipangkas 150 cm3, maka akan membuang banyak tenaga dan torsi motor MotoGP. Jadi Anda bisa mengembangkan regulasi MotoGP yang sangat keren dengan mesin 850 cm3, kata Beirer lagi. Di sisi lain, dengan mereduksi mesin MotoGP, maka balapan ini akan lebih safety untuk para rider. Maklum, kecepatan motor MotoGP setiap tahunnya semakin bertambah. Jadi perlu kebijakan khusus supaya mesin motor MotoGP tidak semakin kencang dan membahayakan pengendaranya. Berikut adalah kabar terbaru pembalap MotoGP di Malaysia pada tanggal 3 November tahun 2023. Francisco Bagnaia dan Jorge Martin saat ini memimpin klasemen MotoGP dengan selisih poin tipis. Bagnaia memimpin dengan 242 poin, diikuti oleh Martin dengan 238 poin. Kedua pembalap tersebut akan bersaing ketat untuk meraih gelar juara dunia di MotoGP Malaysia. Fabio Quartararo yang saat ini berada di posisi ketiga klasemen, juga berpeluang untuk meraih gelar juara dunia. Quartararo memiliki 222 poin dan masih memiliki peluang untuk mengejar Bagnaia dan Martin. Marc Marquez yang baru pulih dari cedera, akan kembali balapan di MotoGP Malaysia. Marquez akan memulai balapan dari posisi ke-14. Alex Rins yang juga baru pulih dari cedera, akan kembali balapan di MotoGP Malaysia. Rins akan memulai balapan dari posisi ke-16. Demikian rangkuman singkat tentang Malaysia Sepang dan kabar terbaru tentang MotoGP yang akan melakukan balapan di Sepang Malaysia pada tanggal 12 November tahun 2023. Semoga informasi ini bermanfaat. Untuk mendukung channel ini kalian biasa, tinggalkan jejak dengan subscribe, like, share dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari RMD Ulin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.